Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Bapak-bapak, ikhwan fillah rahmatullah. Alhamdulillah untuk malam hari ini diberi kepahaman kita oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama kita belajar soal hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Telah selesai di bab yang ke-59, sekarang di bab yang ke-60. Bab Fadlil Ghani, bab keutamaan orang kaya. Asyakiri dan asyakiri yang bersyukur. Wahwa sedangkan dia orang tadi orang yang akhodal malam, mengambil atau mencari harta min wajhihi dari arahnya, wasorofahu dan mengeluarkannya atau membelanjakannya fi wujuhihi pada arahnya. Al-ma'muri biha, apa yang diperintahkan biha dengannya. Jadi orang kaya itu punya keutamaan. Ada keutamaannya, juga bersyukur, dan juga dia itu orang yang mencari harta, kemudian dalam mencarinya itu di arah-arahnya, di arah-arah yang diperintahkannya oleh Allah Ta'ala, kemudian dalam mengeluarkan atau membelanjakan pun juga pada arahan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau harta itu pertanyaan besok dua, didapat dari mana, dibelanjakan untuk apa. Ini soal harta. Maka orang kaya ini pantas dalam hadis itu selisih dalam dalam hitungan hisab di hadapan Allah Ta'ala itu selisih 500 tahun dengan orang-orang miskin. 500 tahun itu setengah hari di akhirat lah. Satu harinya buat kita itu kalau di dunia ini 1000 tahun. Maka disebutkan dunia ini ya sedikit, sebentar, oleh karena dibandingkan dengan akhirat itu tidak sebanding. Kalau dibandingkan dengan akhirat, orang yang umurnya 100 tahun itu cuma berapa jam kita hidup ini. Kalau satu hari itu 1000 tahun, 1000 tahun sama 100 tahun, nah, hitungan berapa sedikit. Maka ketika ditanyakan orang-orang yang ditidurkan di gua, ya, berapa ulama itu yang masuk dalam gua pada diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan kejaran pemerintah yang zalim pada saat itu, dia ditanya, kamu tidur berapa lama di sini? Yauman au ba'du yaum, sehari atau setengah hari. Dia bangun pada 309 hari. Dia tidak, akhirnya untuk meyakinkan itu oleh Allah Ta'ala suruh melihat tunggangannya. Kudanya itu sudah jadi tengkorak, sudah rapuh lah tulang-tulangnya itu. Tetapi dengan izin Allah Ta'ala minumannya itu masih seger. Maka yang membagikan dia seolah-olah satu hari atau setengah hari itu minuman kan belum berubah, bekal dia tidak berubah, tetapi tunggangan dia Masya Allah, sampai dia membuktikan, wah ini membingungkan ini, gimana nah, akhirnya John, kamu keluar cari makan. Makanan tidak ada, yang ada cuma minuman.
Dia tahunya itu uang yang dia belanja kan di pasar sudah tidak laku. Ini uang kuno ini, sudah ratusan tahun yang lalu. Baru dia betul, ya. Baru dia menyadari bahwasanya dia itu sudah ratusan tahun dia tertuduh. Maka orang masuk jannah, masuk surga kok tidak kencing, tidak berak. Dari 309 hari, dia sudah tahu tidak kencing, tidak berak, tidak makan. Bayi yang dalam kandungan 9 bulan itu makan dia lewat placenta itu juga tidak kencing, juga tidak berak. Allah itu mudah, buat haji. Ya. Untuk Allah Taala perkara seperti itu sangat ringan, ya, ringan sekali. Dan dari sana aja. Kemudian dalam pembelanjaan pun juga menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkalam Allah Ta'ala, fa'amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang a'ta, yang dia itu memberi tadinya orang yang menginfakkan, ya. Wattaqa, dia itu keadaannya dia dalam keadaan bertakwa. Wasodakoh, dan dia itu mensedekahkan bil husna, dengan kebaikan. Fasanuyasiruhu, maka akan Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan padanya. Lil yusra, untuk kemudahan dia. Allah memberikan kemudahan untuk kemudahan dia. Insya Allah, ya. Orang yang memberi keadaan ketakwaan, menginfakkan yang baik. Jadi infak itu yang bagus. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala surat lain ini di awal-awal 45 enggak ya 5 ke sana ini. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala wa sayujannabuhal atqa, dan dia akan dijauhkannya al-atqa pada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu akan dijauhkan. Ini nih, kita lanjutkan dulu ya. Orang takwa yaitu alladzi, orang yang yukti, dia itu memberikan malahu, hartanya, yatazakka, untuk mensucikan dirinya, maksudnya. Berikan harta itu mensucikan dirinya. Artinya mengeluarkan harta itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Wa mali ahadin, dan tidak ada untuk seorang pun indahu, di hadapannya, di hadapan orang yang memberi tadi, min nikmatin, dari kenikmatan, tujza, yang dibalas. Jadi dia memberi itu tidak ada satu orang pun yang ganti orang yang membalas pada dirinya. Dia memberi terus, tidak ada satu orang pun yang memberi pada dirinya. Illa mutiqo'a, kecuali dia itu hanya mencari wajah Rabbi, tadi pahalanya, wajah Rabbi, pemeliharanya, yakni Allah Ta'ala al-a'la, yang maha tinggi. Wala saufa yanto, wala saufa, dan sungguh akan yardo, diridhoi. Ya Allah akan meridhoi dia. Dijauhkan, maksudnya dijauhkan tengah-tengah, itu bahasanya bahasa.
membicarakan soal siksaan ya, dijauhkan. Jadi ayat yang sebelumnya itu menceritakan soal tentang siksaan. Ya. Dia dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka, ya, sebab dia bertakwa pada Allah. Lah orang bertakwa itu yang gimana sifat-sifatnya? Salah satunya ini, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan, ya, untuk mensucikan dirinya. Harta itu bisa mensucikan dia. Jadi sedekah itu bisa menggugurkan dosa, bisa menolak bala. Nanti dilihat di salah ini surat al-lain. Waqala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, in tubdu, jika kalian itu memperlihatkan atau menampakkan as-sodaqati sodaqah fanim ma, maka sebaik-baik dia itu. Wa in tufuha, dan jika kalian itu menyembunyikan, wa tuha, dan kalian memberikan al-fuqara kepada orang-orang yang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu justru lebih baik buat kalian. Artinya khairul lakum, lebih baik buat kalian. Memberikan harta dengan terang-terangan itu baik buat kalian, tapi menyembunyikan dalam pemberian itu khairul lakum, lebih baik buat kalian. Wa yukaffiru, dan akan menghapuskan angkum dari kalian itu min sayyi'atikum, dari dosa-dosa kalian. Ini salah satu dalilnya bahwa orang yang sedekah itu bisa menghapus dosa. Banyak sedekah, dosanya terhapus. Wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna khabirun, dengan apa-apa yang kalian perbuat itu khabirun, Allah Maha mengetahui. Khabir, banyak kabarnya. Ini di surat Al-Baqarah 271. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, lan tanalul birra, tidak akan sampai al-birra, kebaikan, hatta, sehingga tunfiku, kalian itu menginfakkan mimma tuhibbuna, dari apa-apa yang kalian cintai atau sukai. Wa ma tunfiqu, dan apa-apa yang kalian infakkan min syai'in, dari sesuatu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, dengannya, dengan yang kalian infakkan sesuatu tadi, alimun, maha mengetahui. Surat Ali Imran ayat 92 tentang infak, keutamaan orang yang punya harta kemudian disedekahkan. Sebagiannya, tidak semuanya. Wal ayatu, dan ayat-ayat fi fadlil infaqi, pada keutamaan infak, fito ati katsiratun, pada ketaatan, ya. Jadi menginfakkan, keutamaan infak pada ketaatan, tidak ketaatan pada Allah, itu katsiratun, banyak, maklumatun yang diketahui. Jadi tidak ditulis semuanya, okay. Jadi fadilah atau keutamaan infak, tujuannya untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala itu banyak sekali ayat-ayat hal itu. Sekarang hadisnya, hadis yang pertama, wa an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnaini, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Jadi hasad itu haram, tidak boleh. Adanya cuma dua saja, yang lain tidak boleh. Yang pertama, rojulun, seseorang yang atahullahu malan,
Allah memberinya harta. Allah memberi kepada seseorang harta. Fasallatahu ala halakatihi, maka menguasakannya orang tadi ala halakatihi, atas kebinasaannya, atas hilangnya, atas hancurnya harta tadi, fil haqqi, pada kebenaran. Jadi ini boleh dihasati ini. Jadi Allah memberikan harta kepada seseorang, kemudian dia menguasai harta tadi, kemudian dibinasakan, dikeluarkan harta tadi dalam hal kebaikan. Halakah kan artinya binasa. Rasul memakai bahasa binasa karena pada dasarnya harta itu kalau tidak di jalan Allah itu akan lenyap. Maka pakai bahasa yang biasa orang harta hilang itu dianggap lenyap. Itu boleh kita rasa, wah saya kalau jadi orang kaya seperti dia itu, atau sunikon itu, hartanya banyak tapi infaknya teratur, zakatnya teratur, nyantuni yatim misalkan. Ini boleh orang itu berkeinginan seperti itu, wah, ingin saja seperti itu. Yang kedua, warajulun, dan seseorang yang Allah itu memberikan hikmah. Fahuwa, maka dia itu yaqdi biha, dia memutuskan biha dengannya, dengan hikmah tadi, wa yu'allimuha, dan dia itu mengajarkannya. Hikmah itu ya ilmu. Nah, jadi dia orang punya ilmu, dengan ilmunya itu dia sudah, dia memutuskan segala sesuatu dengan ilmu, dengan ilmunya, kemudian diajarkan pada orang lain. Jadi ilmu itu kalau ingin bertambah diajarkan kepada orang lain. Beda dengan harta ini, harta berkurang dengan harta lain. Semakin dia itu memberikan ilmu pada orang lain, maka dia akan bertambah ilmunya. Pasti. Ini dua hasad yang dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Cuman mau hasad soal kayanya saja ya jangan. Nanti ketipu kayak di zaman Korun itu. Ketika Korun itu keluar dengan membawa kunci-kunci kekayaannya, kemudian keliling di desa-desa, orang-orang yang menginginkan kekayaan itu udah hilang rasanya. Wah, alangkah bahagianya Korun itu, alangkah senangnya Korun itu, hartanya banyak, pengikutnya banyak juga ini kan. Tapi setelah itu oleh Allah Ta'ala dihancurkan bersama orangnya, dimasukkan ke bumi. Nah, setelah itu orang baru balik. Alangkah sengsaranya Korun, punya harta banyak tapi tidak bisa menguasai hartanya. Hancur ya. Nah, inilah ciri daripada orang-orang beriman itu boleh punya sifat hasad kalau seperti hadis ini, punya harta tapi hartanya dikeluarkan ke jalan kebaikan, dia punya hikmah, punya ilmu, dia memutuskan segala sesuatu dengan ilmu. Nah, ya, dan mengajarkan kepada orang lain. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, wa taqaddama syarhuhu qoriban, dan telah lewat syarahnya dekat. Jadi dekat ini kan belum lama itu di situ ada yang seperti itu, di bab yang lain itu ada di situ. Jadi dekat, gitu ya. Dan makanya oleh pengarang kitab ini tidak
tidak dikomentari lagi begitu. Hadis yang kedua, wa ibni Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada perkara yang dua. Cuman kalau yang di atas itu dari arah Abdullah bin Mas'ud, kalau ini dari arah Ibnu Umar. Rajulun atawallahu, rajulun seseorang yang atawallahu, Allah telah memberinya Al-Quran, memberi Al-Quran ini, memberi bukan Al-Quran, bukan mushaf itu yang diberikan, bukan. Ya, dia mudah untuk menghafal ayat-ayat Allah, memahami memahami soal Al-Quran tadi. Bahwa maka dia itu yakumu dia menegakkan dengan Al-Quran tadi. Ya, dia menegakkan, membaca dan mengajarkan gitu ya. Ana al-laili wa ana al-nahari, di sebagian atau di pertengahan malam dan di pertengahan siang, sewaktu-waktu maksudnya itu. Wa rajulun, dan seseorang yang atahullahu malan, wa rajulun, dan seseorang yang atahu malan, maksudnya Allah memberikan harta pada orang tadi, seseorang tadi, bahwa yunfiquhu, maka dia menginfakkannya, ana al-laili wa anna an-nahari, di pertengahan siang dan di pertengahan malam. Al-anahu itu as-sa'atu, ya waktu, maksudnya sepanjang waktu, berapa waktu atau sepanjang waktu, kapan saja, kapan saja dia menginfakkan. Kalau urusan data, kemudian kalau Al-Quran ini dia kapan saja baca Al-Quran dan kapan saja dia mengajarkan Al-Quran, dan itu sebuah baik. Jadi ingin menjadi orang baik itu sebetulnya mudah bagi orang beriman. Khairukum ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi orang jadi orang baik itu tidak susah, cukup membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan orang lain. Kenapa harus mengajarkan orang lain? Dan namanya mengajar itu biar apa yang dia lakukan itu sesuai yang disampaikan orang lain. Karena nanti kalau tidak, kaburo makatan indallahi an taqulu ma la ta'lamu. Besar dosanya kok. Orang yang mengatakan sesuatu padahal dia tidak melakukan. Tapi tidak mau menyampaikan, punya ilmu itu sama saja menyembunyikan ayat, itu tidak boleh. Jadi menyampaikan, maka ya menyampaikan kemudian berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuannya. Atau di ayat itu ahlunan nasabitiri wa tansawna anfusakum, ayat perintahkan kepada orang lain untuk kebaikan sementara kamu lupa akan dirimu sendiri. Tidak kamu perintah dalam kebaikan. Dan ini termasuk orang yang oleh Allah Ta'ala diberi kepahaman Al-Quran, kemudian dia menegakkan dengan Al-Quran tadi di sepanjang hari maupun sepanjang malam. Artinya kapan saja. Itu. Kalau punya harta, kemudian dia menginfakkan kapan saja, baik siang maupun malam.
Masih lama waktunya. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anal fuqara, sesungguhnya orang-orang fakir, al-muhajirin, orang-orang muhajirin, tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muhajirin, ya, orang Mekah yang pindah ke Madinah saat itu, orang fakir-fakir mereka itu mendatangi Rasul Madinah. Faqalu, maka mereka berkata, orang-orang muhajirin yang fakir tadi, Dhahaba ahlu dusuri, Dhahaba telah pergi ahlu dusuri, penduduk kekayaan, artinya orang yang mempunyai kekayaan, bidarojati, pada derajat-derajat al-ula yang tinggi. Wah, ini orang-orang yang kaya-kaya itu, punya kekayaan itu telah pergi dengan derajat yang tinggi. Artinya pergi itu ya dia menghadap pada Allah Ta'ala dengan derajat yang tinggi. Itu bisa juga mati. Jika dia menghadap Allah Ta'ala membawa derajat yang tinggi. Wa na'imil muqimi, dan mendapatkan nikmat yang mukim. Mukim itu kekal, membawa nikmat yang dia dapatkan yang kekal. Faqala, maka Nabi menjawab, wa madaka, dan apa itu? Napa niku? Jadi ya Rasulullah, orang-orang yang mempunyai kekayaan itu, dia telah pergi dengan membawa derajat yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala, dan dia mendapatkan nikmat yang kekal. Jangan. Apa itu kata Rasulullah? Faqalu, maka mereka orang-orang muhajirin yang fakir tadi menjawab, yusalluna kama nusalli, mereka orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami ini sholat, sama sholatnya. Wa yasumuna kama nasumu, kemudian mereka orang-orang kaya juga puasa sebagaimana kami puasa, sama. Wa yatasaddaquna wa la tatasaddaq, dan orang-orang kaya tadi mereka itu sama bersedekah, sementara kami tidak bisa bersedekah. Ini beda. Wa yahtibuna, dan mereka itu memerdekakan, artinya merdekakan budak. Wala na'tiku, dan tidaklah kami bisa memerdekakan budak, tidak punya duit. Orang kaya itu bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Kemudian orang kaya bisa memerdekakan budak, kemudian kami tidak bisa memberikan budak. Kalau soal puasa sama, soal sholat juga sama, suci melarat sama. Apa kalau sedekah memerdekakan budak itu kan ada hubungannya dengan duit, tidak punya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an, apakah aku itu belum mengajarkan kepada kalian sesuatu, tudrikuna, yang kalian itu bisa mendapatkan, bihi, dengannya, dengan yang aku ajarkan tadi, kepada orang yang sabakokum, telah mendahului kalian. Tadi pahalanya mendahului kalian.
kalian bisa nyusul dengan mereka. Nah, gitu. Wa tasbiquna, tasbih itu artinya juga mendahului, ya, mendahului. Dan kalian akan mendahului bimbingannya itu man ba'dakum, orang yang setelah kalian. Kalian mengamalkan ini dan orang setelah kalian sama bisa mendahului, seperti mendahului mereka. Kamu bisa menyusul mereka, orang-orang kaya tadi. Wala yakunu, dan tidak ada ahadun seorang pun afdola yang lebih utama minkum dari kalian. Kalian saya ajarkan kalau dalam saat itu kalian amalkan, kalian bisa menyusul amalannya dengan orang kaya tadi. Tidak ada lebih utama daripada itu. Illa kecuali man sona'a misla ma sona'tu, kecuali dia itu juga memperbuat semisal apa yang kamu perbuat. Kalau dia berbuat semisal yang kamu perbuat, sama juga. Lalu mereka berkata, para orang-orang muhajirin yang fakir tadi, bahalanya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sampun jenengan ajar ke ya Rasulullah. Walau bersabda Nabi, sebentar, apa nanya panjang ini? Tadi apa lakukan itu? Apakah kalian mau lagi? Apakah kalian mau u'allimukum lagi? Aku mengajarkan kepada kalian. Apakah kalian mau? Apakah mau aku ajarkan kepada kalian sesuatu itu kalian akan mendapatkan, bisa menyusul orang kaya tadi, bisa mendahului mereka juga. Kalian akan menjadi orang yang utama. Kecuali kalau mereka juga memperbuat sebagaimana yang kalian perbuat. Oh iya ya Rasulullah mau. Dan kemudian Rasulullah bersabda, tusabbihuna, kalian bertasbihlah, subhanallah. Wa tukabbiruna, dan kalian bertakbirlah. Allahu Akbar, ya takbir. Wa tahmaduna, dan kalian bertahmidlah, alhamdulillah, dan memuji ya Allah Ta'ala. Tasbih, ya subhanallah, Allahu Akbar, ya, kemudian alhamdulillah. Dan ini dibalik-balik tidak apa-apa. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar boleh, atau Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah boleh. Duburo kuli sholatin, kalau ini dijadikan, kalau di luar sholat boleh ditukar-tukar boleh, tapi kalau ini kan darah ini. Duburo kuli sholatin, di belakang. Dubur artinya ya halus ini Pak, dubur pakai bahasa itu. Artinya di belakang. Artinya selesai sholat. Setelah tiap-tiap sholat talatan wa salasina marotan, 33 kali. Maksudnya subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar kan ya betul kurang penting. Kemudian hadis lain kan tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Kalau ini tasbih, takbir, tahmid, artinya boleh. Dia bersolat itu ya tasbih ya, kemudian takbir, terus tahmid. Dibilangkan artinya selesai sholat masa itu. Inilah zikir yang hitungannya itu ditentukan. Nah, selain itu tidak tentukan apa. Nanti kan baca surat ini sewu, dosanya hilang, tidak gitu. Kalau ini kan ada dalilnya. Kenapa kok itu tidak boleh kalau ini 33? Karena ada dalilnya. Kalau yang lain kan tidak. Apakah Al-Fatihah
100 kali umpamanya itu kan harus berdalil juga. Kenapa harus 100 kali? 100 siji. Ini tidak. Artinya kalau tidak ada dalil untuk pembatasan, ya jangan dibatasi. Tidak perlu dibatasi. Sekemampuan, ya. Ittaqullaha mastata'tum. Dalam ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu sekemampuan. Lebih juga. Contohnya ini di awal-awal bulan Dzulhijjah ini kan disunahkan untuk bertahmid, takbir, tahmid. Itu buatan di taran di Firaun. Apalagi takbir, orang mengatakan takbiran aja tidak mau. Karena takbiran yang monggo, yang mau di monggo, jadi di pirang-piranggon itu malah baik. Jadi malah ada siarnya, sana takbir, bukan hanya tempat. Jadi biar untuk siar juga mampu di mana-mana takbir. Di tempat mana saja bisa takbir, sudah alhamdulillah. Di rumah takbir, pun yang takbir, kumpul. Gantian juga boleh, bersama-sama juga boleh. Artinya tidak sebagaimana umumnya itu. Satu kali lagi nanti salah satu orang nanti ditiroke, tidak begitu juga boleh. Barang terus ya tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi tidak harus satu dulu terus kemudian yang ini niroknya kan tidak harus seperti itu. Sama-sama. Walaupun nanti juga ada hadis pula Rasulullah itu bertakbir ketika berangkat sholat ke lapangan. Jadi itu memang ada ajaran, ada hadis yang mengajarkan untuk banyak-banyak takbir, tahlil. Mana tadi? Farja'a, kemudian kembalilah fuqara'a, orang-orang fakir. Al-muhajirin, orang-orang muhajirin tadi pakai tadi kembali setelah dapat ilmu tadi jajan sudah diamalkan aja, sudah dapat ilmu bodoh ganjaran dengan orang suki gitu. Ya, empat tapi kami bertasbih, kami tahmid, kami takbir. Kemudian mereka itu ya orang fakir tadi kembali ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Faqalu, maka mereka berkata, di lain waktu ini maksudnya, ya, di sini diringkas. Wa sami'a, dan mendengar ikhwanuna, saudara-saudara kami, ahlul amwali, yang mempunyai harta tadi, orang kaya tadi mendengar dari kami bertasbih, kami bertakbir, kami tadi didengar dan ikut dan itu. Bima fa'alna, apa-apa yang kami ini memperbuat. Fafa ghalu, jemput kan titik, ada ya titik ya. Mestinya fafa'alu. Kalau fafa'alu kan maka mereka memperbuat orang kaya tadi. Titik ini loh. Ketika ini kita modalin ini ya kan. Tapi ini yang keliru ini kita akan orang-orang yang tadi memperbuat mislahu semisalnya orang fuqara tadi bodoh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Jawabannya seperti ini. Demikianlah Allah itu memberikan keutamaan, Allah memberinya kepada orang yang dia kehendaki. Yes, untungnya mau sugih kan, amalan wong melarat ini amalan wong sugih ya. Sementara sampean wong melarat mboten iso ngamalke amalan wong sugih kok infak ya. Oh, ada keutamaan orang. Wa dalil riwayat Muslim, dan ini adalah lafaz riwayat Imam Muslim.
ahli dusuri al-amwalu al-katsiratu. Nah ini dusur tadi adalah harta-harta yang banyak. Wallahu a'lam. Dan Allah lebih mengetahui. Hartanya tidak hanya banyak, tapi harta-harta yang kalau di ayat kita ada untuk apa yang tumpuk-tumpuk ini lipat-lipat. Nah, dari hadis ini berarti orang kaya itu memang sebetulnya punya keutamaan kalau bisa menjalankan sesuai dengan apa yang menjadikan arah Allah dan Rasul soal hartanya. Masya Allah. Maka bagi orang-orang yang paham, Masya Allah, ya, jadi bukan iman-iman, tidak mengurangi dari harta mereka. Kita itu namanya infak itu pasti orang itu bisa, karena betul ditarget pasti bisa, walaupun tidak tiap hari pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.